supaya jangan minta uang susu dan uang beras. Anggota DPD RI terus masyarakat minta uang beras dan uang susu. Saya harus jawab apa? Membantumu untuk masuk kerja ke perusahaan itu adalah urusan pribadi kita. Saya maju DPD RI itu urusan publik. Kau jangan pertukarkan dong. Peran masyarakat itu kalau kau ajak bicara soal politik yang ideal semacam tadi pun pasti mereka juga mau. Inilah siniar Kanal Geral. Tadi kan pertanyaan pertama tentang sebelum dan selama proses kampanye menuju pemilu lah ya. Iya. Nah sekarang ini masalah yang tentang polarisasi si warga negara antar warga negara nih misalnya dan pejabat publik setelah dilantik. Oh iya, tapi sebelum dilantik pun pemilu itu kan kita sudah terpecah kan? Iya, betul. Iya nggak sih? Nah ini terpecahnya tapi kan setelah dilantik tuh justru ada kubu menang dan kubu kalah. Oh iya benar. Nah. Dan aku tuh pernah baca di blog ya, di web website www.gerataliao.org. Nah ya itu menarik. Terus teman-teman juga bisa cek-cek lah, ada tulisan-tulisan pendek dan tulisan artikel panjang juga ada di situ. Itu sangat bermanfaat sih buatku. Semoga buat yang lain juga ya. Ada satu artikel tentang usai pilkada kita harus jaga jarak. Gitu. Jaga jarak ya, jaga jarak dengan kekuasaan ya. Iya betul. Kekuasaan. Nah itu maksudnya Kadila bisa memperjelas gak? Apa kira-kira? Apa gitu maksudnya? Ya memang saya memahami kekuasaan itu dalam pengertian semacam ini, bahwa kekuasaan dalam dirinya itu cenderung korup, menindas dan menyimpang. Natur kekuasaan itu fakta menunjukkan fakta masa lalu. Kalau orang belajar ilmu politik akan temukan sisi lain daripada kekuasaan semacam itu, bahwa kekuasaan itu dalam dirinya cenderung menindas, menyimpang dan korup. Nah, kau bayangkan saja Sera, jika saya sebut entitas ini tidak diawasi, jadinya kayak apa? Oh, bebas banget. Iya kan? Berbahaya sekali. Kayak anak kuliahan yang di kos bebas ya udah. Oh iya, pengalaman anak kos ya. Oh iya kan, kita berkuasa terhadap diri kita kan. Nah, kita kan juga punya kekuasaan. Jadi kita bisa bayangkan kan, kita yang punya kekuasaan terhadap diri kita itu kecenderungannya kita seperti apa coba terhadap diri kita itu. Kalau ada kesempatan tanpa ada yang awasi. Bebas liar kali ya jatuh. Ya, jatuh jangan. Ada orang kemudian menggunakan tubuhnya untuk menikmati narkoba. Ya. Itu kan bentuk-bentuk daripada orang merasa bahwa bebas atas dirinya. Gak ada yang ngawasi terhadap dirinya. Nah sama, kekuasaan politik dalam dirinya juga begitu. Jika dia tidak diawasi, dia diawasi saja, masih punya potensi untuk perilaku korupsi di Indonesia ini kan coba lihat, kita kan ada eksekutif, legislatif dan yudikatif, ya kan? Ini yang pokok nih pembagian kekuasaannya kan. Umumnya kan kepala daerah, ya kan? Ini kan eksekutif, ya, bupati, gubernur, presiden itu eksekutif. Dia sudah diawasi oleh DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI, ya kan? Kita lihat yang paling banyak korupsi kan kepala daerah di level bupati maupun gubernur. Padahal mereka sudah diawasi oleh anggota DPR, tapi masih korupsi. Nah, kita bayangkan saja kalau tidak ada pengawasan, ya kan? Nah, kenapa sudah diawasi tapi tetap juga korupsi? Karena bisa jadi ada kemungkinan ada kong kali kong juga antara yang ngawasi dengan yang menyelenggarakan pemerintahan. Nah, karena itu masyarakat sendiri harus ambil posisi yang tegas. Jadi, oke lah ketika kita misalkan, jadi ini sebelum ke situ ya. Ketika kita mau main pilkada nih, saya punya kandidat A, saya dukung mati-matian ini, ya kan? Sudah kayak tim sukses kita ini kadang-kala. Padahal warga biasa. Padahal kita nggak jadi tim sukses, gitu. Nggak dibayar loh. Makanya saya kadang sebut begini, biarlah yang berkampanye itu adalah mereka-mereka yang masuk dalam tim sukses. Kalau kita sebagai warga negara ya sudah kita lihat aja, jadi penonton. Cari bentuk partisipasi yang lain. Yang lain, kita cari. Kita mengamati. Melihat sejauh mana tim sukses ini dia mempromosikan kandidat yang diusung, ya kan? Kita lihat sejauh mana visi misi program kerja
daripada kandidat ini. Nah, kita sebagai warga negara posisinya di situ. Tapi kan kadang kita nih ini gara-gara bawa perasaan kita masuk terlalu jauh dan kemudian kita seakan-akan menjadi tim sukses. Iya. Iya nggak? Jadi loyalis banget gitu. Jadi ada istilah loyalis dan haters. Haters iya. Ya, pendukung, loyalis, pembenci atau yang tidak memilih. Haters. Haters yang tidak mendukung disebut haters. Gitu kan? Nah, kita kini masuk ke situ. Nah ini oke, kita masih bisa memahami. Karena itu juga bentuk dari keterlibatan yang juga tidak salah. Misalkan saya sebagai warga biasa punya kandidat ini, terus saya mempromosikan dia. Wah, gencar tuh kampanye. Atas keyakinan dia. Keyakinan, gitu. ya kan. Jadi di situasi ini saya sebut kita sedang berperan sebagai konstituen. Konstituen yang loyal. Mati hidup sama kandidat nih. Pokoknya kita sudah pilih, wah ini kandidat A. Pokoknya semua yang positif tentang dia itu kita publikasikan. Dan kita hanya kayaknya kalau yang negatif kita skip, kita nggak mau. Gitu. Dikit aja dikit jangan sampai. Jangan dulu deh. Ini memang ya nggak apa-apa. Memang belum waktunya untuk ini ya kan. Jadi yang bagus-bagus kan adalah melakukan untuk kontes kampanye. Oke, itu nggak apa-apa. Tapi sikap ini harus ada batasnya. Kita harus tahu kapan ini harus berakhir sikap loyalis dan haters semacam ini. Ya, menjadi tidak memilih dan menjadi pemilih. Ini sikap ini harus berhenti. Ketika kapan? Ketika selesai dari bilik suara, sudah ditentukan siapa, sudah diumumkan siapa pemenang dan ketika pelantikan. Harus berhenti sikap itu. Stop. Lalu apa berikutnya? Tarik garis batas yang jelas, ya kan? Menarik garis batas yang jelas dengan kekuasaan dan bersikap sebagai seorang oposisi. Oposisi itu bukan berarti jelek. Bukan berarti kau kemudian mau menjatuhkan pemerintahan. Bukan. Oposisi dalam artian yang sederhana itu menjadi pengkritik, pengawas, ya, pengawas jalannya pemerintahan. Dan seharusnya ini dimainkan oleh semua warga negara tanpa kecuali, baik yang memilih maupun yang tidak memilih, baik loyalis maupun yang haters. Karena sikap loyalis dan haters itu harus berhenti. Selesai. Ketika peran itu kesampingkan lah, udah bubar. Udah bubar ketika sudah pelantikan. Ketika misalkan kepala daerah sudah dilantik. Langsung kita semua menarik garis. Semua warga negara bersatu dalam satu kelompok besar sebagai warga negara yang bersikap oposisi, bersikap mengawasi jalannya pemerintahan. Kenapa? Karena kekuasaan ini cenderung korup, menyimpang dan menindas tadi. Jadi jangan kau dukung-dukung lagi pemerintah, kau jangan dukung-dukung lagi penguasa, tapi awasilah dia. Awasilah dia dengan jaga jarak. Dengan kau jaga jarak, kau punya ruang yang besar untuk melakukan pengawasan dan kritik. Kritik terhadap apa? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Nah, kritik satu secara proporsional, ya kan? Kritik secara proporsional, yang artinya kritik basisnya itu bukan suka tidak suka. Itu jadi tidak boleh tuh. Karena saya tidak pilih dia maka saya ini. Karena saya tidak suka dia. Ya, karena jabatan publik itu jauh dari hal yang bersifat emosional dan kemudian personal semacam tadi. Suka tidak suka kan itu kan aspek pribadi. Sedangkan di ruang publik dan dalam konteks relasi kita dengan pejabat publik itu nggak ada hubungannya dengan personal semacam tadi. Lebih objektif harusnya. Ya, dan objektif dan menempatkan relasi secara tegas. Nah, bentuknya seperti apa? Saya sebutkan tadi. Jadi, ketika kita mengajukan kritik, ya, ketika kita sudah menarik batas oposisi, garis tegas dengan penguasa, maka kita harus menaikkan tugas dan hak kita sebagai warga negara. Apa? Mengawasi jalannya pemerintahan melalui kritik yang proporsional. Kritik proporsional yang dimaksud adalah harus berbasis kepada kebijakan. Jadi saya kritik bukan karena suka tidak suka, tapi karena ada kebijakan yang saya anggap masih kurang, masih perlu dikoreksi. Baik kebijakan yang sudah dibikin maupun yang akan dibikin, yang akan dibuat. Warga negara harus mengawasi ketat di bagian ini. Kenapa? Karena ini terkait dengan anggaran. Anggaran yang notabene itu adalah pajak dari kita. Dan kebijakan itu berdampak kepada kehidupan kita. Ya saya selalu sebut begini. Kekuasaan itu saking bahayanya, itu mewujud dalam dua hal. Pertama, bahkan membunuh pun itu boleh dilakukan oleh negara.
ya kan? Hukuman mati kan boleh oleh negara. Kedua, merampok, saya bilang merampok uang pendapatan warga negara melalui pajak. Kita dipotong pajak pendapatan kita, ya kan? Nah, saya sebut begitu. Nah, jadi negara itu harus diawasi karena ada dua ini, ada hak kita di situ sebagai seorang warga negara karena uang kita diambil, lalu kemudian ada sanksi yang bahkan kita berikan hak dia untuk membunuh kita. Makanya kita harus mengawasi jalan pemerintahan supaya jangan sampai menyimpang atau korup apalagi menindas. Jadi itu harus dimainkan dan itu harus oleh semua warga negara tanpa kecuali. Itu harus semua oleh warga negara tanpa kecuali. Nah, berikutnya yang harus jadi catatan begini. Kita melakukan oposisi bukan karena kita tidak dapat sesuatu dari penguasa atau dari pemerintah. Nggak dapat proyek, jadi nggak dapat proyek. Nah, itu pun orientasi yang menyimpang dalam kita menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai warga negara. Begitu itu. Ini juga harus jadi catatan nih. Jadi sebatas barisan sakit hati aja gitu. Ya. Itu kan juga kita dengan mudah temukan tuh. Ini loyalis, tapi sudah itu jadi oposisi karena nggak dapat sesuatu. Nah, ini pun bentuk sikap oposisi yang motivasinya buruk dan jelas keliru. Yang kita harus tolak cara-cara semacam itu. Nah, jadi kenapa kita bersikap oposisi? Karena kekuasaan artinya semacam tadi, ya kan? Dan kemudian kita sebagai warga negara. Nah, berikutnya menurut saya kita perlu mengawasi jalannya pemerintahan karena begini. Kita kan sudah gaji nih para pejabat kita. Ya, saya kadang sebut begini. Bahkan orang yang angkat tasnya dia pun kita gaji. Ya kan? Ajudan pun kita gaji. Bahkan saya kadang sebut juga otaknya dia pun itu kita, orang yang mensuplai otaknya dia, tenaga ahli, staf khusus, itu pun kita gaji. Kurang apa lagi? Fasilitas semua. Nah, kita berharap bahwa dengan kita mendukung dan kita kasih fasilitas itu, dia harus buat kebijakan publik yang baik. Ya kan? Dia harus bikin kebijakan publik yang tepat, yang bermanfaat bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Kesejahteraan. Dalam konteks ini kadang-kadang saya bilang begini, kalau pejabat publik, ya dia bikin kebijakan yang baik, kau nggak usah puji dia, nggak usah kau apresiasi terus kemudian kau puji-puji dia, kau agung-agungkan dia. Lah, kenapa? Lah memang dia tugasnya untuk harus bikin kebijakan publik yang baik. Kita gaji untuk itu. Untuk itu. Jadi bikin apa? Oh, ini dia bikin jalan jadi memang tugasnya untuk itu. Itu kan? Nah, jadi kalau kita sudah gaji terus dia tidak bekerja baik, kau harus maki-maki dia. Hujat dia. Karena ini kurang ajar ini. Bahkan kita kasih hak untuk membunuh kita. Terus kau masih saja bekerja tidak bagus semacam ini. Otakmu pun kita sudah bayar orang untuk injek ya. Terus tasmu saja itu pun kita kasih orang untuk bawa. Nah, bahkan kalau kita di jalan raya, contoh nih. Ini saya mau bicara betapa istimewanya seorang pejabat publik ini. Nah, karena saking istimewa kita harus ngawasi dia. Kalau kita di jalan raya kan ada full rider tuh. Yang mobil tadat gitu kan. Yang bikin deg-degan. Aduh, ini apa nih gitu kan. Bingung nih kemana. Nah, kita harus kira ke kanan nih gitu kan. Nah, itu kan full rider yang mengawal. Kenapa kita minggir? Hak kita sebagai pengguna jalan kita abaikan. Yaudah kita minggir. Karena kita tahu dia sedang memikirkan dan mengerjakan sesuatu yang menyangkut kepentingan hidup saya dan orang banyak. Jadi oke, prioritas. Kau bayangkan coba, orang yang sudah kita kasih fasilitas semacam itu masih korupsi, ya kan? Kadang-kadang disalahgunakan, terus bikin kebijakan publik yang justru menindas kita. Ini kan orang kurang ajar kalau sampai dia berperilaku semacam itu. Begitu. Jadi kalau dia berhasil, ya memang wajar. Emang kewajiban dia. Dan ya, kalau sudah dikasih fasilitas terus berhasil, ya wajar dong. Yang kurang ajar kalau sudah dikasih fasilitas nggak berhasil. Kita harus maki-maki dia sebagai seorang pejabat. Itulah fungsi daripada sikap oposisi sebagai warga negara. Nah, begitu. Maki-makinya yang elegan dengan bahasa dan itu maki-maki dalam tanda petik ya. Dalam arti kita harus keras bersikap. Karena terhadap kekuasaan ini makhluk yang berbahaya ini makhluk ini.
Saya sebut kekuasaan ini makhluk yang berbahaya. Dia bisa balik mencekram kita, menyerang kita. Jadi kita harus awasi dia. Begitu. Nah, kan sudah ada anggota DPR, misalkan tersebut. Jadi seharusnya mereka menjalankan fungsi pengawasan. Betul, tapi secara praktis kita bisa perhatikan bahwa kerap kali kandidat ini lahir juga dari rahim partai politik, ya, dalam tanda petik lahir dari rahim partai politik. Dan anggota DPR juga lahir dari rahim politik yang sama, rahim politik yang sama. Nah, untuk mencalonkan bupati kan biasanya partai politik ini harus berkoalisi. Nah, ini umumnya kan anggota DPR juga di DPR ini kan juga sudah terkooptasi dengan relasi kekuasaan politik daripada bupati atau gubernur atau ya pejabat eksekutif gitu kan. Jadi pengawasan mereka kadang melempem. Anggota DPR sebatas tempel, anggota legislatif di kabupaten maupun provinsi hanya sebatas tempel. Nah, makanya kenapa kita harus mengawasi? Karena mereka berkong-kali-kong. Korupsi terjadi kan karena itu juga kadang-kala. Kenapa kebijakan kebijakan koruptif yang sudah bermotif untuk korupsi itu bisa lolos? Karena anggota DPR-nya juga menikmati mutualisme. Ya, ada banyak pengalaman di mana anggota DPR satu periode kan juga diangkut oleh KPK. Ada satu daerah di Indonesia itu. Karena korupsinya berjamaah. Karena waktu membuat kebijakan yang sudah bernuansa koruptif itu disetujui oleh anggota DPRD. Karena mereka juga menikmati. Sama-sama dari partai politik yang sama. Atau punya afiliasi lah. Ya kan? Makanya mereka pun ikut terlibat. Dengan situasi itu mau andalkan DPRD saja untuk mengawasi? Kan nggak bisa. Maka rakyat, warga negara harus punya sikap yang jelas. Nah, sikap pengawasan itu macam-macam. Misalkan, nih, jalan di jalan raya, ada trotoar yang rusak. Kau punya hak untuk menyampaikan itu ke dinas terkait dan bahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap layanan itu. Harus berisik memang warga negara. Warga negara itu harus berisik. Harus protes. Apalagi terhadap layanan publik yang bermasalah. Nah itu. Listrik padam. Ya juga kau harus teriak. Atau kemudian air bersih bermasalah. Juga harus teriak. Harus sampaikan. Dan itu warga negara punya hak. Dan itu adalah bentuk daripada pengawasan. Partisipasi politik dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Begitu. Dan itu di Maluku Utara kita bisa lihat banyak pelayanan publik yang kita bisa jadikan sebagai sorotan untuk kita kritisi. Itu bisa. Nah, ini yang penting kita harus aktif dan mengambil posisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai oposisi rapatkan barisan. Baik sebagai loyalis waktu kemarin memilih maupun sebagai hater, orang yang memilih maupun yang tidak memilih. Rapatkan barisan. Baik. Sudahi identitas sebagai konstituen, sekarang waktunya sebagai warga negara di hadapan kekuasaan atau penyelenggara pemerintahan. Gitu. Sikapnya jadi beda. Betul. Dan terus misalnya kalau ditarik ke yang nasional, masalah yang oposisi ini kan komposisi DPR kita udah DPR RI yang sekarang ya. Wah, iya. Iya. Setengahnya lebih udah. Iya, itu dia. Udah berafiliasi dengan partai pendukung kan. Iya, dengan kekuasaan lah ya. Jadi yang tidak punya menteri di kabinet mungkin hanya perwakilan dari partai PKS dan Demokrat. Yang artinya mereka inilah yang sebenarnya kita sebut sebagai oposisi. Ya kan? Meskipun jumlahnya minor, ya kita berharap mereka harus bisa bekerja secara maksimal. Oposisi itu ngapain sih, Sir? Oposisi itu kan melihat kelemahan-kelemahan dari kebijakan yang sudah dibikin maupun yang akan dibikin. Bagian dari evaluasi. Kan? Evaluasi. Dan itu yang dibicarain. Dan oposisi itu sebenarnya punya potensi untuk juga kemudian bisa mengambil kekuasaan berikutnya. Ya kalau dia mampu nih menjalankan fungsi dan tugas dia sebagai oposisi nih. Selalu memperbincangkan kelemahan-kelemahan dan kelemahan-kelemahan yang benar-benar objektif, itu kelemahan ya. Jadi tidak mengada-ngada gitu. Berdasarkan data yang bertanggung jawab bahwa kebijakan A ini punya kelemahan di sini. Itu dikritisi, dibicarakan di ruang publik dan di ruang-ruang perdebatan dengan eksekutif misalkan, dengan pemerintah. Terus itu kebuka buat publik, orang kan tahu, ternyata oposisi ini pinter juga ya mereka ya. Menawarkan solusi. Menawarkan solusi, sehingga di pemilu berikutnya masyarakat bisa mengatakan, ya sudah,
Karena kayaknya kalian ini punya kemampuan ya. Oke, sekarang kalian yang kita percayakan untuk memegang kekuasaan. Kan begitu. Dulu kan Demokrat memegang kekuasaan, ya kan? Saya sudah dikritisi banyak berulang kali. Akhirnya PDIP kan mengambil posisi sebagai oposisi kan. Nah, sekarang PDIP yang memegang kekuasaan. Nah, berikutnya siapa lagi? Apakah Demokrat atau PKS? Nah, ini bergantung daripada kedua partai ini dalam memainkan peran sebagai oposisi. Kalau sekedar nyinyir-nyinyir saja, nggak ada basis argumen yang jelas di dalam proses pengawasan dan mengkritisi kebijakan yang dibikin oleh pemerintah, ya nanti tidak akan ada manfaat apa-apa buat posisi tawar politik mereka di hadapan warga negara. Tapi kalau dia mampu menunjukkan kerja dari minus kinerjanya dari pemerintah ini, terus dia mampu menunjukkan alternatif yang lebih baik, warga negara akan percaya ke dia. Pemilu berikutnya orang bisa kasih kepercayaan untuk mereka memegang kekuasaan. Cuma ya sejauh ini saya lihat sih belum terlalu banyak sikap-sikap oposisi yang menarik ya. Dan pemerintah sekarang tuh jatuhnya kayak alergi oposisi gitu malahan. Ya, ini yang terjadi sih. Seharusnya dalam konteks negara demokrasi, oposisi itu adalah bagian yang tidak boleh dihilangkan. Saudara kembar kan? Saudara kembar. Oposisi dan penguasa. Ini satu. Ini nggak bisa kita bicara demokrasi yang sehat tanpa kehadiran daripada oposisi. Check and balance. Dan itu diperlukan sekali. Dan sangat berbahaya kalau pemerintahan tanpa oposisi. Ya ini karena fungsi pengawasannya bagaimana? Oke, warga negara mengawasi. Tapi secara legalitas, formal itu kan DPR yang harus menjalankan peran itu gitu kan. Dan kita sebagai masyarakat itu terbatas aksesnya. Untuk kewenangannya. Ya, yang panggil menteri itu kan anggota DPR, ya kan. Jadi DPR itu yang harus menjalankan fungsi dan perannya maksimal sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Nah, cuma ya lagi-lagi, kita akui bahwa partai-partai politik yang sudah punya relasi baik dengan pemerintahan atau yang pihak eksekutif, atau partai politik yang anggotanya ada di DPR, yang juga punya perwakilan menteri di eksekutif, itu biasanya kurang bersikap tegas. Kurang bersikap tegas terhadap jalannya pemerintahan. Nah, karena itu warga negara tetap harus memainkan peran, tetap harus menopang sikap pengawasan oleh sebagian anggota DPR yang menjalankan fungsi sebagai oposisi. Kalau itu terjadi, setidaknya kan kekuasaan akan merasa bahwa, waduh, saya diawasi nih. Sudah diawasi saja, dia masih korupsi, apalagi tidak diawasi, ya kan? Jadi sikap atau perasaan bahwa, waduh, saya lagi diawasi oleh semua warga negara nih. Semua mata tertuju ke saya nih. Setidaknya membuat dia lebih hati-hati di dalam merumuskan satu kebijakan tertentu. Dan dia tidak sembarangan menyelenggarakan pemerintahan. Ayo. Dan kita sebagai masyarakat sipil gitu, kalau dibalikin lagi, jangan kasih kendor gitu. Harus tetap terus. Nah, itu memang fungsi dari masyarakat sipil sih ya. Itu masyarakat sipil. Ya kita harus jalan terus. Ya meskipun tidak dapat dukungan penuh, ya kan? Ya. Terus banyak represi, dari negara cenderungnya begitu. Nah, karena memang negara itu kan kecenderungannya adalah dia berharap tuh dia tuh harus jalan stabil tanpa ada gangguan-gangguan. Sedangkan kita kan melihat ini bahaya nih kalau dia tanpa ada orang demo terus berpendapat dikekang apa segala macam, itu sangat berbahaya. Jadi kita berharap bahwa jalannya pemerintahan yang sehat itu harus juga diimbangi dengan kehadiran oposisi yang bagus, yang berkualitas. Dan kalau DPR nggak bisa menjalankan itu, warga negara harus mengambil peran. Terus ibaratnya kayak semut kecil misalnya, kalau banyak jumlahnya pun mengganggu gitu. Iya. Atau nyamuk, ya kecil sih, tapi kalau jumlahnya banyak mengganggu. Gitu. Ya kan. Nah itu peran kita kan harus di situ, supaya minimal kesadaran bahwa kita diawasi itu ada di dalam benak penyelenggara pemerintahan. Terus sama ini Kak, sebenarnya kita boleh, maksudnya emang bebas untuk berpendapat kan. Tapi balik lagi gitu, pendapat kita tentu harus ada basis. Data yang kemarin lagi ramai itu netizen Indonesia kan posisinya yang tidak sopan ya, tidak sopan di urutan. Iya, yang paling tidak sopan yang paling tidak sopan di urutan keberapa gitu. Iya. Ini kan jadi masalah juga gitu. Jadi kita bicara literasi ya, literasi dan bagaimana etika atau cara bermedia sosial dan cara
menyampaikan kritik dan pendapat apa segala macam, ya kan. Nah, meskipun kalau saya berpendapat bahwa ketika dengan pejabat publik tidak ada tuh yang namanya hinaan. Karena kalau dia bukan seorang pejabat publik, saya tidak akan berkata-kata sesuatu tentang dia. Karena dia pejabat publik lah, maka saya berbicara sesuatu tentang dia. Nah, meskipun saya sendiri adalah, kalau berbicara pejabat publik, kita harus berbicara kebijakannya. Tidak boleh menyentuh aspek personal dari dia. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu, bagi saya bisa memaklumi. Karena tetap itu masih kaitannya juga dengan dia sebagai seorang pejabat publik. Ya. Misalkan orang tidak setuju dengan kebijakan Presiden Jokowi, terus tidak setuju dengan kebijakan itu, dia mengekspresikan dengan menggambarkan wajah Jokowi yang jelek misalkan. Kalau masih terkait dengan itu, ya gak apa-apa, masih bisa dianggap wajar, karena dia gak akan bicara soal Jokowi kalau Jokowi bukan seorang pejabat publik. Oh, jadi bagian dari ekspresi untuk menyatakan, iya, kalau kau sebagai seorang pejabat publik, konsekuensinya harus siap gitu. Karena kau makan itu dari pajak orang ini, yang membiayai kehidupan pribadimu tuh dari pajak orang ini. Jadi kau harus terima dengan konsekuensi semacam itu. Ya, bagaimana kau mengubah antara hinaan, cacian itu menjadi kritik buat kita. Nah, itulah seorang pejabat publik yang dewasa. Bukan menghadapi mereka dengan penjarakan misalkan. Nah, ini maksudnya bukan hanya Jokowi, pada pejabat publik yang lain juga, mau bupati. Jadi ketika menghadapi kritik dari masyarakat, begini, masyarakat nggak akan kritik kalau kau bukan pejabat. Karena kau jadi pejabat, maka orang mengkritik dirimu. Orang memaki-maki dirimu karena kau sebagai seorang pejabat. Gak mungkin kalau kau bukan seorang pejabat, orang mau maki-maki dirimu. Gak mungkin itu. Nah, jadi kalau kau seorang pejabat, maka kau harus siap dengan segala konsekuensi semacam itu. Siap dengan penilaian yang paling buruk dari warga negara. Keluarga siap diobrak-abrik meskipun iya, gak ada hubungannya kan. Gak ada hubungannya. Tapi dipretelin semua informasinya, ya kan, diperbincangkan apa segala macam. Nah, kita harus siap. Ya, itulah konsekuensi dari seorang pejabat publik. Jadi ya, kalau jadi pejabat publik ya tidak boleh alergi dengan cacian, dengan makian dan hinaan semacam itu. Karena lagi hari-hari akan iya. Karena kan orang tidak akan menghina dirimu kalau kau bukan pejabat publik. Orang tidak akan mencaci makimu kalau kau bukan seorang pejabat publik. Percaya deh. Kalau kau hanya orang biasa, orang nggak akan nggak peduli. Tapi karena kau seorang pejabat publik, nah konsekuensi itu yang seharusnya kita terima. Kalau kau mau jadi seorang pejabat publik terus nggak mau direndahkan, nggak mau dicaci maki, dan lagi pula kalau memang direndahkan dan dicaci maki, memang direndahkan misalkan, emang kau jadi rendah? Kan tidak. Kalau memang kau punya kualitas, otomatis iya. Misalkan kalau saya bilang, Sierra, saya merendahkan dirimu, apakah kamu rendah? Enggak kan? Enggak. Itu sekedar perkataan. Tapi yang saya tidak belum tentu serius juga gitu. Belum tentu serius, belum tentu juga benar. Gitu kan? Nah, tapi kenapa saya berkata begini? Karena kau adalah seorang pejabat publik. Kau adalah objek daripada saya sebagai warga negara. Nah, itu. Jadi kalau saya sebagai pejabat publik harusnya biasa saja. Biasa saja. Nah, tentu kalau saya akan mengkritik, akan menulis sesuatu dengan basis data. Jadi kita mengkritik kebijakan tertentu, ya kita harus punya basis data. Harus data lah. Kita bilang kebijakan ini kurangnya ada di mana? Yes. Ya, data. Gitu kan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kebijakan ini bagusnya di mana? Ini. Gitu. Artinya ada argumennya. Ini kelemahan kebijakan ini di sini nih. Harus diisi dengan sesuatu dulu nih supaya kebijakan ini makin baik misalkan. Nah, meskipun ini juga harus digarisbawahi, Sarah. Bahwa kritik pun tidak harus bersifat demokratik, dalam pengertian harus kau jadi ahli dulu nih. Enggak. Karena kritik itu semua warga negara punya hak. Karena itu relasi dengan pejabat publik dan negara itu di situ, ya kan? Karena saya bayar pajak, saya punya hak untuk mendapatkan layanan. Jadi kalau layanan jelek, ya saya harus kritik. Nah, meskipun misalkan begini, listrik mati, kau tetap harus bisa kritik meskipun kau bukan seorang ahli listrik. Teknik elektro. Gitu. Wah, ini kalau jangan hanya bicara saja, kasih solusi dong. Lah, saya kan bukan ahli
ahli urusan kelistrikan, gimana saya mau kasih solusi? Tapi saya terkena dampak daripada layanan kelistrikan. Jadi ya saya harus ajukan kritik dong. Transportasi laut misalkan. Saya pemakai transportasi laut. Apakah kemudian kalau ada masalah di transportasi laut, karena saya bukan ahli transportasi laut, saya tidak boleh mengkritik? Ya harus dong. Jadi apa yang saya rasakan itu saya punya hak untuk sampaikan. Trotoar yang rusak, emang saya harus jadi ahli teknik sipil dulu? Baru bisa kritik. Baru bisa kritis, kan enggak. Nah jadi kritik itu di sana. Ya karena saya pemakai, saya adalah penerima dampak dari kebijakan publik yang dibikin, apapun itu bentuknya, mau jalan kah, mau air bersih kah, maka saya punya hak untuk memberikan kritik. PDAM yang rusak ini airnya warna kuning misalkan, wah saya bukan ahli air nih, ya udah deh diam-diam aja, kan nggak bisa. Saya nggak ngerti, udah terima aja, kan nggak bisa. Ya saya harus mempertanyakan itu, kenapa air warna kuning nih? Ya orang yang penyedia layanan punya tanggung jawab, negara atau Pemda punya tanggung jawab untuk menjawab bahwa layanan air bersih harus bla 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 bla, harus baik dan sebagainya. Ya, tanpa harus kau jadi ahli air untuk mengkritik kebijakan air. Tidak harus kau jadi ahli kelistrikan untuk mengkritik kebijakan listrik. Tidak harus kau jadi ahli teknik sipil dulu untuk bicara kerusakan trotoar. Dan gak harus jadi presiden dulu untuk bisa mengkritik. Betul. Presiden. Jadi ada logika yang keliru, misalkan orang bilang begini. Ya misalkan saya pernah banyak menunjukkan kritik, terus orang bilang, ya apa solusinya dong? Saya bilang, ya sudah, kau kasih aku dulu kewenangan. Pilihlah aku dulu jadi seorang pejabat, baru aku kasih solusi. Karena saya gaji pejabat itu supaya dia memikirkan solusi dan mengeksekusi kebijakan. Dan iya, itu kejadian. Kejadian. Terus kenapa saya sebagai warga kau suruh saya harus bersolusi? Kau gaji saya aja dulu, baru saya kasih solusi. Iya dong. Iya. Itu kerap kali saya kalau mengajukan kritik di ruang media sosial saya, terus orang datang dengan argumen semacam tadi, ya sudah kau jadi pejabat aja, supaya ya sudah kau pilih aku supaya aku bisa melakukan solusi. Iya, ya begitu. Jadi kritik tidak harus memberikan solusi. Iya aku sepakat itu. Kebanyakan kan kritik mulu, apa solusinya? Yang mikirin solusi itu bukan kita. Gitu. Ada penyelenggara negara yang kita biayai dia dengan uang pajak kita untuk memikirkan solusi dan mengeksekusi kebijakan penyelesaian ada masalah yang kita temukan. Kritik itu kan fungsinya apa sih? Dalam diri kritik itu menunjukkan hal-hal yang kurang dari sesuatu. Itu kritik. Loh, memang tugasnya nggak ada embel-embelan. Dia hanya mau menunjukkan, Sierra, bajumu itu ada bolongannya loh. Kalau nggak bisa masuk. Atau apalah misalkan, ya itu ada yang kurang tuh. Jadi hanya menunjukkan. Kalau dia kasih solusi itu bonus. Iya, bonus. Itu bonus. Bonus berarti kau jangan minta. Harusnya pemerintahnya seneng dong dapat bonus. Keenakan dong. Artinya pemerintah sudah dikasih kritik itu sudah baik. Terima itu. Gitu kan. Kalau dikasih solusi, ya bersyukurlah, berterima kasihlah berarti. Dapat bonus. Nah, tapi sebagaimana natur daripada bonus itu kan kalau dikasih dikasih juga nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk mengkritik ngasih bonus, kasih solusi. Nah, ini kalau karena terkait kebijakan publik ya, karena kebijakan publik itu sudah ada yang bertanggung jawab. Siapa? Pejabat publik yang kita gaji. Betul. Begitu.